What's up, the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, how are you guys? I hope all of you doing well today. Yes, happy Wednesday, guys. Ya, karena kita masih ada di peringkat kedua, meskipun ya beda abjad antara Arsenal maupun dengan Chelsea ya, A dan C. Yes, doesn't matter ya. Yang penting kita poinnya sama, goal differences-nya itu sama. Jadi ya sudah dipastikan kita saat ini sedang berada di peringkat kedua ya. Kemarin kita sudah membahas preview match antara Southampton versus Chelsea. So buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, di episode ke 123 kali ini ya, kita akan kembali membahas beragam informasi seputar Chelsea Football Club. Namun sebelum lanjut, first thing first ya, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan buat yang pertama kali datang ke channel CBC ini dapat juga klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Dikutip dari Suaka, Cole Palmer adalah satu-satunya pemain yang menciptakan 30 kesempatan dari open play di Premier League musim ini. Wow, luar biasa ya. Dua musim terakhir benar-benar ya kita ini merasakan Cole Palmer effect ya. Jadi biarin saja orang-orang di luar sana itu berkicau alias omon-omon ya bahwa Cole Palmer itu di bawahnya Bukayo Saka lah, di bawahnya Kevin De Bruyne lah, maupun Muhammad Salah ya. Ini fakta bos ya. Kita ngomong data. So, be profesional ya untuk melakukan penilaian karena penilaian itu harus objektif, bukan subjektif. Oke, nggak percaya? Mari kita lihat dan buktikan. Dikutip dari Nisar Kinsella, Cole Palmer adalah pemain Chelsea pertama yang memenangkan FSA Men's Player of the Year Award, mengalahkan Saka, Rodri, Salah, dan Watkins. See? So, please, ya, di luar sana yang masih omon-omon tanpa fakta dan data dan memberikan penilaian yang tidak objektif karena mereka ini pembenci Chelsea. So, please stop, guys. Ini data yang berbicara dan faktanya Chelsea saat ini ada di peringkat kedua. Oke, jadi sampai di sini clear ya teman-teman. Oke, next kita akan berbicara mengenai our keeper, our first goalkeeper yaitu Robert Sanchez yang kita rasa selama ini ya, kita bahkan merasa termasuk CBC ya, itu kerap mencibir atas performance-nya dia yang sangat mengkhawatirkan karena dia ini saat ini berada di peringkat ke-1 bersama Mudryk dari Ipswich dan juga Pinnock dari Brentford ya, di mana mereka bertiga ini memimpin perolehan sementara di musim ini dengan membuat 3 kali blunder yang berakibat gol ya. Namun di balik itu ternyata ada berita yang cukup membuat kita ini tercengang. Apa itu? Dikutip dari WhoScored, Robert Sanchez mempunyai penyelamatan sukses rate terbaik di Premier League musim ini, menghadapi 20 plus shots pada 81%. What? Luar biasa ya. Congratulations buat Robert Sanchez. Dan seperti yang CBC pernah bahas sebelumnya ya pada player comparison episode di mana antara Sanchez kita bandingkan dengan para kiper top lainnya seperti Alisson, Gallagher, terus kemudian Ederson, ada juga David Raya. CBC sudah menyebutkan ya bahwa statistik dia ini yang dimana dia itu melakukan penyelamatan itu lebih baik dibanding kiper lainnya. Jadi dia ini kalau tidak salah ya dari beberapa poin dalam segi kiper ya, dia ini berada di peringkat ketiga ya, terbaik dibanding 5 kiper yang ada ya. Jadi posisinya itu di tengah-tengah guys. So apakah Enzo Maresca ini akan terus mengandalkan Robert Sanchez hingga di akhir musim kali ini, atau ada kiper baru yang akan datang di Januari nanti, seperti yang dirumorkan ya, yang sempat CBC bahas yaitu Kelleher
kiper dari Liverpool. Well, kalau mau tetap mempertahankan Sanchez ya, pesan dari CBC, please, please minimalisir blunder ya. Karena sejauh ini baru sepertiga ya, baru sepertiga musim Sanchez itu sudah mengoleksi 3 blunder yang berujung gol. Tapi ada pepatah yang berkata, sometimes being good is not enough. You have to be the best. Ya, begitu juga dengan Robert Sanchez dan juga ya, teammates yang lain. Di mana klub sebesar Chelsea ini tentu kita berharap kita itu kembali on track ya. Tidak hanya berebut 4 besar, tapi kita ini sudah harus menjadi penantang juara di Liga Inggris. Karena itu yang Chelsea alami dan Chelsea jalani selama 20 tahun terakhir ini, teman-teman. Jadi suka nggak suka, mau tidak mau ya, buat tim penantang juara sekelas Chelsea itu sudah lumrah jika kita itu menuntut performance dari para pemain yang turun di lapangan ya untuk menjadi pemain terbaik ya, bukan hanya pemain yang bermain bagus. Itu sudah cukup ya, tidak seperti itu. Kecuali kita mau tim kita itu ya yang berebut di posisi nomor 4 secara eh, musim ke musim. Jadi kita harapkan ada progres ya, tidak anti kritik, semua siapapun itu termasuk pelatih ya, itu kita terus menjaga, mengawal dan mengkritik, memuji apabila melakukan permainan yang bagus. Oke, next FA Cup ya. Sepertinya telah dirilis dan telah dilakukan drawing third round ya. Dan tim yang dihadapi oleh Chelsea di FA Cup kali ini adalah Morecambe ya, di mana Chelsea ini akan menjadi tuan rumah dan laga akan berlangsung pada 11 Januari 2025. Ya, mungkin teman-teman ada yang mungkin masih ingat ya atau familiar dengan Morecambe ya. Yes, Chelsea itu pernah bermain melawan Morecambe di Stamford Bridge dalam FA Cup third round di tahun 2021 dan masih ingat di pikiran kita itu Chelsea menang mutlak 4-0 dan gol-gol tersebut dicetak oleh Mason Mount, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi, dan juga Kai Havertz. So, CBC sudah memprediksikan pertandingan ini nantinya akan kembali dimenangkan oleh Chelsea, meskipun turun dengan tim B ya. Dan sebenarnya CBC berharap ya, selain Conference League, Enzo Maresca ini juga harus memenangkan FA Cup ya. At least, setidaknya bila juara Liga Inggris itu di luar dari jangkauan kita ya, bila Liverpool itu tidak mengalami kecelakaan, yaitu salah satunya pemainnya itu cedera ya teman-teman, maka dua piala ini yaitu Conference League dan FA Cup yang CBC rasa masih besar kemungkinannya untuk kita bisa dapatkan di musim ini karena kita sudah kalah di knockout kemarin melawan Newcastle di Carabao Cup ya. Oke, untuk menutup video dari CBC kali ini, CBC punya rumor transfer ya yang melibatkan Mikhailo Modric. Nah, dikutip dari Ben Jacobs, Mikhailo Modric tidak tersedia untuk pinjaman ataupun penjualan di Januari. Tidak ada kesempatan untuk dia untuk pergi di pertengahan musim. Chelsea melanjutkan berdiri di belakang Modric dan tidak mau berspekulasi apapun itu terkait kepergiannya. Ya, CBC ini menilai dia ini adalah pemain yang cukup berpotensial dan CBC rasa dengan Neto dan Sancho yang mengisi first eleven, maka Mudryk ini adalah pemain yang tepat untuk berada di belakang mereka berdua, mengingat posisinya itu sebagai left winger yang saat ini ataupun musim depan itu masih sangat terbuka untuk bermain ya. Di mana hal ini tentunya berbeda dah dengan Madueke yang berposisi di right winger. Mengingat di musim depan Willian Estevao ini akan datang untuk mengisi posisi right winger, teman-teman. Dan dengan backup Sancho ataupun pemain akademi kita yaitu Tarik George. Jadi CBC bilang ya posisi Mudryk ini cukup aman. Apalagi kita tahu usianya itu masih 23 tahun. Jadi
selain kontrak yang masih panjang dan juga umur masih muda, sehingga kita percaya dia ini dapat develop skill individu dari dia dan juga chemistry yang akan dia bangun dengan para teammates-nya. So, CBC rasa kita stick with Mudryk untuk musim ini hingga di musim depan. Mengingat left winger di bursa transfer saat ini itu sangat terbatas pilihannya ya. Jadi CBC rasa dengan Neto, Sancho, dan Mudryk ya, serta Estevao di musim depan, ya CBC merasakan bahwa sudah cukup dari Chelsea untuk mereka itu dapat saling backup antar winger dari keempat pemain ini. So, stop menghambur-hamburkan uang di posisi tersebut. Sebaiknya uang tersebut itu dipakai untuk memperkuat lini pertahanan kita di central back dan juga posisi kiper. Oke, yang setuju, please komen di kolom komentar. Oke, that's all di episode ke-123 kali ini. Jangan lupa setel alarm nanti malam atau besok dini hari pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, di mana akan ada pertandingan Liga Inggris yang kemarin kita sudah bahas di preview antara Southampton versus Chelsea. Buat yang bertanya apakah ada watch along atau nonton bareng bersama CBC, ya CBC menyampaikan, mohon maaf teman-teman, karena match ini itu berlangsung dini hari. Jadi untuk kali ini tidak ada watch along ya. Tapi next versus Tottenham di hari Minggu jam 23.30 waktu Indonesia Barat, bagian Barat, pastinya CBC ini akan mengadakan watch along atau nonton bareng. So, don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.